Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Abi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma waryuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rayukna ya Rabbi fahma nabiyina wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati. Kita lanjutkan lagi belajar kita. Jadi, kenapa kok memang harus belajar? Karena salah satu untuk meningkatkan nilai kemanusiaan kita yang itu benar-benar sebagai manusia, itu salah satu jalan terbesarnya itu ya dengan belajar. Jadi hari ini kok ada manusia yang itu enggan belajar, ya mungkin dia sudah pensiun menjadi manusia. Jadi teman-teman, kalau itu mengikuti channel ini, ada banyak pandangan para filosof, terutama Aristoteles dan lain sebagainya, itu kan menegaskan ciri khasnya manusia itu kan berpikir. Itulah yang membedakan antara diri kita yang sebagai manusia itu dengan makhluk-makhluk yang lain. Dan kalau kita menyadari, kalau kita punya potensi untuk berpikir, tapi kok kita nggak mau berpikir, ya bisa jadi kita tidak menjadi manusia. Justru kita menjadi makhluk yang lain. Makanya kalau kita itu belajar di kitab itu ada Bu Alim, kalau ada seorang pendidik yang itu mengajar tapi kok nggak mau belajar, ya artinya ya dia tidak sebagai seorang pendidik atau dia itu sudah pensiun menjadi ustadz. Karena hakikatnya seorang pendidik itu ya belajar. Jadi teman-teman hari ini mungkin yang ustadz, yang guru, yang dosen kok sudah nggak mau belajar, ya artinya secara esensial sebenarnya dia sudah pensiun menjadi seorang pendidik. Ya karena asumsinya tadi, seorang pendidik itu ya hakikatnya belajar. Belajar untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Kalau dirinya itu paham, nanti kebenaran-kebenarannya itu disampaikan kepada murid-muridnya atau kepada masyarakat. Tapi bagaimana Mas pada orang yang itu bukan pendidik? Ya tetap belajar. Untuk siapa belajarnya? Ya untuk diri kita sendiri. Jadi makanya ayo kita jangan bosan-bosan belajar. Jadi itu kan ada tradisi yang ada di Tionghoa. Jadi ada seorang murid yang itu sudah belajarnya macam-macam, sudah menghafal, sudah membaca buku. Tapi suatu ketika muridnya ini gelisah dan itu mendatangi masternya. Jadi master ini ya guru. Dan murid ini bilang, "Wahai master, saya itu sudah belajar macam-macam loh. Pemikiran ini, pemikiran itu, kebijaksanaan ini dan itu sudah saya pelajari semua. Tapi kok rasanya saya kok nggak paham-paham ya." Akhirnya sang master ini karena dia sepak terjangnya sudah luar biasa, masternya ini bilang, "Ya sudah, besok siang kamu membawa 2 ember ya, yang itu diisi dengan air semuanya, 2 ember itu. Lalu kamu pergi ke lapangan." Wah, muridnya ini kan tambah gelisah. Guru itu bagaimana sih? Saya sudah belajar, sudah macam-macam, kok malah dihukum di tengah lapangan yang saat itu musim salju. Dan katanya master, nanti kalau kamu sudah di tengah lapangan yang itu musim salju, 1 ember yang isinya air kamu taruh di depanmu.
dan satunya ember, itu kamu angkat, ya, kamu angkat dengan tanganmu, angkat ke atas dan angkat ke bawah, terus menerus seperti itu, sampai nanti saya itu mendatangimu. Wah, akhirnya karena muridnya ini kan tawadhu sama masternya, yaitu ya dilakukannya. Nah, kemudian masternya ini datang melihat muridnya yang itu mengangkat ember-ember yang berisi air, yang ember satunya itu ada di depan muridnya. Kemudian masternya bilang, wahai muridku, kamu tahu nggak maksudnya ini? Jadi ember yang ada di depanmu itu, yang isinya air, coba kamu lihat. Air yang mulanya tadi jernih, sekarang itu membeku. Sedangkan air ember yang kamu ayun-ayunkan dengan tanganmu, dia itu akan tetap jernih. Jadi bagaimanapun, kalau kamu itu tetap belajar, tapi kok nggak paham-paham, dan kamu serius belajar dan istiqomah, ya kamu seolah-olah sebagaimana ember yang kamu ayun-ayunkan itu. Jadi airnya tetap jernih sebagaimana pikiran kita. Kalau kita gunakan secara terus-menerus, yo akal kita ini yo jernih, yo kritis. Tapi kok teman-teman sudah nggak mau belajar atau males belajar, yo gambarannya kayak ember yang ada di depan itu, yang mulanya jernih sekarang membeku. Makanya ayo kita expert lagi belajar. Walaupun musim ini adalah musim politik yang luar biasa, tapi ayo kita keluar dari mainstream. Kita mengambil kebijaksanaan dari para filosof. Baik, hari ini kita ketemu Gorgias de Leontinos. Ya, coba kita lihat ya. Jadi beliau ini seorang filsuf. Jadi termasuk juga dari kaum sofis. Jadi teman-teman kalau mempelajari era Prasokrates itu kan banyak sekali kaum terdidik, kaum cendekiawan yang itu pinter sekali. Dan pengetahuannya ini digunakan sebagai alat untuk mencari jabatan, untuk mencari uang. Makanya banyak para sofis, termasuk Gorgias ini kan nanti mendatangi para pejabat, mendatangi para raja, para gubernur, yang itu biar bisa bahasanya hari ini, biar bisa ngelesi anaknya mereka. Baru nanti orang sofis ini matuk harga. Jadi kalau saya ngelesi anakmu, harganya itu sekian. Nanti kan ada pertarungan luar biasa, termasuk yang itu didekonstruksi oleh Sokrates. Jadi Sokrates itu yang dikejar adalah kebijaksanaan. Tapi kaum sofis yang dikejar itu adalah bagaimana caranya kebenaran ini itu bisa menghasilkan uang. Yo gambarannya kalau hari ini yo banyaklah yang seperti itu ya. Jadi yang sifatnya itu pendidikan kapitalisme. Selain beliau ini dikenal sebagai seorang filsuf, beliau juga dikenal ahli dalam bidang retorika. Jadi nanti kita lihat ya, ada beberapa tema yang itu khusus menerangkan bagaimana cara seorang orator itu bisa mempengaruhi audien atau masyarakat. Beliau ini lahir di Sisilia atau di Italia. Tepatnya itu pada tahun 483 sebelum Masehi. Nanti beliau meninggalnya itu di Yunani. Jadi kalau nggak salah pada tahun 375 sebelum Masehi. Jadi kalau dihitung umurnya beliau itu sampai 108 tahun. Jadi umurnya beliau itu panjang. Nanti saat beliau ini ke Yunani, karena aslinya orang Italia, beliau ini punya guru yang seorang filsuf juga, namanya itu Empedokles. Jadi Empedokles ini kan punya pandangan bahwa prinsip dasar alam semesta itu bukan tunggal, tetapi adalah 4 elemen. Nanti gagasannya yang terkenal sekali 4 elemen itu ya ada air, ada tanah, ada udara, ada satunya apa itu. Yang itu satu kesatuan yang harmonis yang melahirkan alam semesta.
Percaya atau tidak, kalau kita memakai pandangannya Empedokles, alam semesta ini kan isinya tidak bisa keluar dari air. Isinya tidak bisa keluar dari tanah, udara. Iya kan? Satunya apa? Saya kok lupa. Nah, itu sebenarnya yang menyusun alam semesta. Makanya sintesanya beliau, dasar prinsip alam semesta itu enggak satu, melainkan adalah dihasilkan dari 4 elemen. Nah, dari Empedokles ini nanti, Gorgias itu belajar filsafat. Dan kabarnya juga, beliau pun juga belajar dialektikanya Zeno. Nah, maka nanti saat beliau itu di Athena, yang beliau itu sudah seorang orator, dialektinya sudah bagus, beliau nanti mengalami sukses besar, yaitu sebagai orator. Ya, nanti ada karya yang sangat terkenal sekali dari Georgias. Yang pertama itu Encomium of Helen. Jadi fragmen ini adalah buku yang isinya itu prinsip-prinsip membuat argumen lemah yang itu kelihatan menjadi kuat. Jadi teman-teman kalau pengen menjadi seorang orator ya kayak Soekarno itu loh, yang itu bisa menggerakkan orang lain atau masyarakat Indonesia yang itu bergerak untuk memperjuangkan Indonesia sampai Indonesia itu berhasil merdeka. Kalau Soekarno ini bukan ahli orator, bagaimana mungkin bisa menggerakkan masyarakatnya? Jadi teman-teman, kalau dialektikanya bagus dan itu orator ulung, teman-teman hanya modal ngomong itu bisa menggerakkan massa. Wah, pemerintah ini kebijakannya kok merugikan masyarakat. Teman-teman keluarkanlah dialektikanya untuk menggerakkan mahasiswanya, untuk menggerakkan massa, untuk apa? Untuk menolak kebijakan pemerintah. Itu bisa. Karena apa? Karena argumen-argumennya ini bisa mempengaruhi cara pandang seseorang sehingga seseorang ini bergerak tanpa dorongan teman-teman. Jadi teman-teman itu hanya modal ngomong. Jadi itu salah satu karyanya beliau yang terkenal. Ada juga karyanya beliau yang judulnya itu Defense of Palaemides. Dan ada juga yang sangat terkenal sekali yang itu nanti akan dibahas, judulnya itu On Not Being, jadi yang tidak ada. Makanya nanti beliau itu pun juga dikenal sebagai seorang skeptisme. Baik, itu sedikit dari Georgias de Lontinus. Coba kita lihat kerangka setting pemikirannya beliau itu apa saja. Coba kita lihat ya. Jadi yang pertama, gagasan beliau sebenarnya itu bisa diasumsikan dari 4 hal ini. Jadi yang pertama itu mencari keterangan tentang asal-usul yang ada. Banyak para filosof sebelum Gorgias yang itu menegaskan macam-macam. Ada yang mengatakan prinsip alam semesta ini adalah cinta dan kebencian. Kenapa alam semesta ini rusak? Ya karena ada kebencian. Kenapa alam semesta ini terus berjalan, harmonis, indah? Ya karena ada cinta. Nah, antara cinta dan kebencian, tinggal yang menang itu yang mana? Kalau yang menang itu kebencian, ya akhirnya ya pada ujungnya alam semesta ini kiamat. Tapi kok yang menang itu adalah cinta, yo alam semesta ini tetap harmonis, tetap indah. Yo gambarannya kayak teman-teman waktu punya cewek itu loh. Kalau yang ada kebencian, yo akhirnya hubungannya yo akan cepat terpisah. Tapi kok teman-teman bisa memupuk dengan cinta yang itu saling mencintai, yo itu akan bertahan lama. Ya kan, sampai pernikahan, sampai punya anak, sampai nanti di usia senja. Jadi ada beberapa filosof yang mengatakan semacam itu. Ada juga yang mengatakan, alam semesta ini ya bahan dasarnya itu ya air. Ya, jadi kalau nggak salah ini adalah pandangannya Thales. Jadi kenapa kok mengatakan alam semesta ini bahan dasarnya air? Karena semua hal yang ada di alam semesta itu pasti diliputi oleh air.
Manusia di dalam dirinya kan ada airnya, tumbuh-tumbuhan di dalam dirinya ada air, hewan-hewan di dalam dirinya pun juga ada air. Alam semesta, langit dan lain sebagainya itu pun juga ada airnya. Apa sih sesuatu yang itu tidak ada airnya? Makanya filsuf ini menegaskan artinya air ini adalah sebagai prinsip dasar adanya alam semesta dan lain sebagainya. Tapi bagi Gorgias, beliau itu tetap mencari apa iya sih prinsip dasar alam semesta itu adalah kebencian dan cinta, dan apa iya sih dan buktinya itu apa kalau memang bahan alam semesta itu adalah air. Nanti gurunya yang tadi Empedokles yang mengatakan alam semesta ini ya prinsipnya adalah 4 elemen. Apakah iya demikian? Tapi itu dikejar oleh Georgias untuk mencari kebenaran yang itu bisa dijadikan asumsi dasar untuk bahan alam semesta. Walaupun pada akhirnya beliau itu ya masih skeptis juga. Yang kedua apa? Kalau yang tadi yang pertama tentang makrokosmos, kemudian beliau itu menggeser ke mikrokosmos, fokus pada manusia. Jadi mikro itu adalah manusia, kosmos itu ya alam semesta itu sendiri. Jadi katanya Gorgias, loh manusia itu makhluk yang mempunyai kehendak berpikir loh ya. Dan dengan kehendak berpikir ini, manusia itu bisa memiliki pengetahuan. Dengan mendapatkan pengetahuan ini, dengan alat yang namanya akal, akhirnya manusia itu dapat menentukan sikap hidupnya. Jadi hari ini, kalau kita pertama saja nggak mau menyadari kalau kita itu makhluk yang berpikir, yo derajat kita yang sebagai manusia itu akan turun menjadi makhluk. Makanya kita itu harus sedikit bangga. Wah, saya itu manusia, punya akal. Sedangkan makhluk-makhluk yang lain itu nggak punya akal. Kalau kita menyadari itu, ayo kita daya gunakan akal kita untuk mengakses ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Nggak ada soal. Dari manapun dan siapapun itu yang punya pandangan, kita itu layak loh untuk mempelajarinya. Makanya kalau kita meminjam seorang filsuf pertama dari Arab ya namanya Ibnu Ya'qub Al-Kindi, lu kebenaran itu yo ada di mana-mana. Makanya tugas kita yang sebagai muslim, tugasnya itu menjumputi kebenaran yang itu tercacar di mana-mana. Artinya apa? Apapun itu, yuk kita harus pelajari. Nanti kita akan menemukan banyak pengetahuan. Nanti kita akan menemukan banyak hikmah yang itu ada di mana-mana tadi. Bahkan katanya Al-Kindi, kalau kita menemukan kebenaran dengan menggunakan alat yang namanya akal, sadarilah bahwa kebenaran itu cahaya loh ya. Satu-satunya yang ada di alam semesta yang itu tidak ada hijab dan tidak ada sekat dengan cahayanya Tuhan, itu ya kebenaran itu sendiri. Makanya teman-teman kalau menemukan kebenaran itu harus gembira dan bahagia. Karena apa? Karena teman-teman itu sedang mendapatkan cahaya. Sedangkan sumber cahaya itu adalah Tuhan. Makanya semakin kita itu berilmu, semakin ilmu kita bertambah, harusnya apa? Kita semakin bercahaya. Kalau kita semakin bercahaya, maka apa? Cahaya kita itu akan bersentuhan dengan Sang Maha Pemilik cahaya, yaitu adalah Tuhan. Itu katanya Al-Kindi. Tapi katanya Georgias yang itu sama bahwa dengan alat ini yang namanya akal, ayo kita jangan berhenti untuk mengakses berbagai macam ilmu pengetahuan. Kalau ilmu kita sudah banyak, nanti kita bisa loh, yaitu apa? Menentukan sikap hidup kita itu mau kemana dan harus bagaimana. Makanya dalam kajian filsafat kemanusiaan, tugas pertama manusia itu apa sih? Yaitu who am I? Kenalilah dirimu. Jadi untuk mengenali diri kita, kalau kita tidak punya ilmunya atau kita malas untuk mikir, yuk kita ya sulit menemukan diri kita itu siapa. Mungkin kita akan menemukan saya itu mahasiswa,
saya itu santri, saya itu ustadz, ya walaupun sudah menjadi ustadz, saya itu adalah anaknya ini, saya itu adalah A, B, C, dan lain sebagainya. Loh, itu bukan esensial, itu hanya tempelan-tempelan yang suatu saat itu bisa hilang. Tapi kok kita terus mendaya gunakan akal kita dan kita punya ilmunya dan kita mengejar who am I, siapa aku yang sebenarnya. Nanti hasilnya itu saya bukan guru, saya bukan dosen, saya bukan mahasiswa, saya bukan dari partai ini dan itu. Tapi apa kita menemukan yang paling esensial yang ada di dalam diri kita, yang itu nggak bisa kita cabut. Jadi kita menemukan yang itu nggak tempel-tempelan seperti halnya yang tadi. Makanya apa? Katanya Georgias, manusia itu adalah makhluk yang punya kehendak berpikir. Ayo kita gunakan alat itu untuk mengakses ilmu. Jadi ini kan agak relevan ya dengan agama Islam. Sadar atau tidak, Islam itu hadir. Wahyu pertama itu kan tidak urusan tentang iman, tapi adalah urusan tentang berpikir, yaitu adalah ikro, bacalah, pelajarilah, refleksilah, atau who am I, kenali dirimu. Itu kan daya guna berpikir kita untuk menemukan sesuatu. Kalau kita sudah berpikir dan mendapatkan ilmu, ayo kita beriman, biar iman kita itu tidak konyol, biar keimanan kita itu tidak buta. Jadi itu ya katanya Georgias. Jadi manusia itu adalah salah satu makhluk yang spesial. Kenapa kok spesial? Yo karena punya akal untuk berpikir. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Katanya beliau, norma yang sifatnya umum itu nggak ada loh ya. Yang ada itu ya norma yang sifatnya individualitas, yang sifatnya itu subjektivitas. Nggak ada yang namanya itu kecantikan universal, itu nggak ada. Nggak ada yang namanya keadilan universal, itu nggak ada. Setiap norma itu ya sifatnya itu ya individualis. Setiap manusia itu punya normanya sendiri-sendiri. Setiap daerah itu ya punya standarnya masing-masing. Kayak teman-teman itu loh mengatakan perempuan yang ada di sana itu cantik. Tapi bagi orang yang sebelahnya yang melihatnya itu kan normanya berbeda, standarnya beda. Ah, kayak begitu kok cantik. Artinya apa? Dia itu punya standar masing-masing yang itu nggak bisa disamakan, ya. Banyak hal yang kita tangkap, yang itu sebagai standar kita, ternyata itu berbeda dengan orang lain, ya. Makanya kan kecantikannya orang Jawa itu tentu berbeda dengan kecantikannya orang Tionghoa. Bahkan zaman dulu perempuan bisa dianggap cantik itu kalau gemuk, ya, yang itu badannya gemel-gemel dan lain sebagainya. Kenapa begitu? Ya karena nanti akan bisa membuahkan anak yang banyak. Tapi perempuan hari ini bisa dikatakan cantik itu kan kalau langsing, kalau slim, ramping, ya kan. Jadi apa? Ternyata standar normanya itu berbeda-beda. Jadi norma kebenaran itu sifatnya adalah subjektif. Kalau kita menyadari itu, ayo kita yakini kebenaran kita masing-masing dan jangan menyalahkan kebenaran yang itu diyakini oleh orang lain atau orang yang itu berbeda dengan agama kita. Karena setiap agama, kalau kita masuk dalam wilayah fisik atau wilayah jurisprudensi, itu kan kelihatannya beda-beda, ya kan? Tapi kalau teman-teman itu membaca para sufi yang itu masuk ke wilayah spiritualitas, itu kan banyak yang menegaskan ternyata setiap agama itu sama. Ya kan, arahnya itu sama, tujuannya itu sama. Makanya ada yang namanya itu golden rule, aturan emas yang di setiap agama itu ada. Islam itu membenarkan menghormati orang yang tua. Lu di Kristen pun juga sama lo ya.
Di Tionghoa pun juga sama, di Zoroastrianisme pun juga sama, yang itu membenarkan harus menghormati orang yang tua, harus mengasihi dan mencintai. Loh, setiap agama itu pun juga membenarkan itu. Makanya disebut golden rule. Makanya kalau kita masuk agak yang lebih jauh ke ranah agama, nanti kita akan menemukan, ternyata agama itu sama kok, tinggal bagaimana cara kita itu menggunakannya. Jadi agama kan bukan alat, tapi jalan. Jalan untuk mempermudah diri kita yang sebagai manusia, itu untuk mudah menuju ke Tuhan. Nah, tapi menurut Georgia, setiap orang itu memiliki standar masing-masing yang sifatnya itu subjektivitas. Itu yang ketiga. Yang terakhir, beliau ini dikenal sebagai seorang skeptisisme. Karena kata beliau, kebenaran itu tidak dapat diketahui, sehingga beliau itu ya tadi mempertanyakan segala asal-usul yang ada di alam semesta ini. Jadi nanti akan kita coba lihat ya, termasuk di fragmennya beliau yang judulnya itu On Not Being, ya, yang itu artinya yang tidak ada. Jadi ini 4 setting pemikirannya beliau. Jadi kajian ini nanti tidak keluar dari beberapa, entah itu tentang asal-usul yang ada, tentang manusia yang itu berpikir, tentang norma yang sifatnya subjektivitas, termasuk adalah tentang skeptisisme. Baik, kita lanjutkan. Kalau ini tentang logos, yaitu adalah pengetahuan. Oke, katanya Georgias apa? Bahwa pengetahuan itu berbeda loh. Berbeda dari sekedar keyakinan atau dugaan, ya. Jadi coba teman-teman itu dicek. Saya itu meyakini adanya Tuhan, itu sebentuk keyakinan atau pengetahuan. Jadi teman-teman hari ini kan mengenal adanya surga, neraka, Shiratul Mustaqim. Loh, itu pengetahuan atau keyakinan? Kalau itu pengetahuan harus ada bukti konkret. Sehingga apa? Sehingga bisa ditemukan kebenarannya. Tapi kok kita tidak bisa menemukan bukti secara faktual, yuk akhirnya yuk kita hanya sekedar meyakini saja. Meyakini boleh, tapi kok hanya keyakinan kosong atau hanya keyakinan yang sifatnya dogmatik, itulah yang absurd. Makanya apa? Dalam agama Islam tadi, dasarnya itu apa sih ayat turun? Yaitu adalah pengetahuan. Iqra, bacalah. Kalau teman-teman sudah punya ilmunya dan memahami, baru teman-teman itu meyakini. Biar apa? Biar keyakinannya itu segar. Ya. Makanya Sayyid Hussein Nasr itu kan punya gagasan yang disebut passing over. Kadang kita itu di momen-momen tertentu, kita merasa keyakinan kita itu terasa hambar, terasa hanya begitu-begitu saja. Ya, makanya Nasr ini menegaskan kalau berani ayo kita passing over, yaitu apa? Yaitu keluar dari dogma kita, keluar dari kotak kita, atau keluar dari zona nyaman kita. Jadi kita itu rihlah kemana-mana, yang itu mempelajari pengetahuan yang sifatnya itu berbeda dengan apa yang kita pelajari kemarin, kita mempelajari keyakinan-keyakinan yang ada di luar sana. Yo kalau teman-teman berani itu yo sisihkan dulu keyakinannya kemarin, sekarang kita masuk ke keyakinan yang ada di luar sana, kita pelajari sedalam-dalamnya. Baru nanti kalau kita sudah mendapatkan berbagai macam banyak warna keyakinan yang berbeda-beda, termasuk kita sudah menemukan pengetahuan yang macam-macam, yang mulanya keyakinan kita itu terasa hambar, terasa hanya begitu-begitu saja, kita kok sudah passing over, baru kita itu kembali lagi ke tempat kita atau ke dogma kita. Artinya apa? Kita menemukan udara-udara segar yang ada di luar sana, kemudian kita kembali lagi. Akhirnya apa? Keyakinan kita itu tambah segar, tambah mantap. Ya, kalau ada seorang strong atheist atau theist strong, ya,
walaupun mereka punya argumen yang kuat untuk membantah keyakinan-keyakinan kita, kita pun juga punya argumen untuk menguatkan dan membenarkan apa yang kita yakini. Tapi kok kita hanya sebatas meyakini saja ketika ditanya, kenapa kok kamu meyakini Tuhan? Yo, meyakini saja, jawabnya begitu. Loh, saya yang sebagai orang bertanya, rasanya kan nggak puas. Tapi teman-teman kok dengan meyakini, tapi argumentasinya kok kuat. Kenapa kok kamu meyakini Tuhan? Ya, teman-teman, ini argumennya macam-macam. Karena Tuhan itu adalah demikian-demikian dan demikian-demikian dan lain sebagainya. Saya sebagai orang yang bertanya, itu rasanya puas. Berbeda kalau jawabannya teman itu hanya karena mengikuti ini, karena dogmanya hanya begini misalnya. Loh, saya kan yang bertanya itu kan nggak puas. Makanya apa? Untuk agar keyakinan kita itu segar, yo dasarnya itu ya pengetahuan. Makanya Georgias itu berbeda loh, pengetahuan dengan keyakinan. Apalagi yang lebih absurd itu dugaan. Kita itu hanya menduga-duga, tapi kita nggak punya asumsi, termasuk kita nggak punya bukti. Kalau itu hanya dugaan saja, itu 80% bisa salah. Karena apa? Karena sifatnya kita tidak menemukan data dan kita nggak bisa membuktikan asumsinya, sintesanya itu apa. Kemudian kita menyimpulkan. Loh, belum menemukan data kok sudah menyimpulkan. Ini berbeda dengan pengetahuan. Pengetahuan bisa dikatakan pengetahuan kalau ada datanya, bisa dibuktikan, bisa diukur, bisa diobservasi, dan bisa ditangkap dengan panca indera. Dan itu berbeda dengan keyakinan. Kayak teman-teman meyakini adanya Tuhan, loh itu kan nggak bisa dibuktikan kecuali dari informasi yang sifatnya itu ilahiyah, entah itu Al-Quran, entah itu kitab Injil. Kita diberikan informasi kalau ada wilayah-wilayah yang sifatnya eskatologis, tapi sejauh ini kita belum membuktikan apa iya sih benar-benar ada. Apa iya sih Tuhan itu ada di atas arsy dan lain sebagainya. Tapi sampai hari ini kita belum ada buktinya. Tapi kita dapat informasi dari kitab suci, entah itu dari nabi dan lain sebagainya. Tapi yang lebih absurd tadi, yaitu adalah dugaan, hanya menduga-duga. Tapi katanya Georgias kebanyakan orang itu mengandalkan keyakinan tentang banyak hal. Kenapa demikian? Karena males belajar, males mendaya gunakan akalnya. Padahal di awal tadi, Georgias itu menegaskan loh, manusia itu makhluk yang punya kehendak berpikir. Kalau akalnya nggak dipakai, hanya menggunakan keyakinan-keyakinan saja, akhirnya keyakinannya itu bisa kosong. Sifatnya hanya dogmatik, hanya mengikuti ustadznya atau hanya mengikuti kiainya dan lain sebagainya. Ini kan bahaya. Nanti kalau ketemu seorang ateis yang itu argumennya kuat, teman-teman akan kalah dalam berdalil atau dalam berargumentasi. Makanya apa? Kita tidak hanya harus mengandalkan keyakinan, tapi pun juga harus diisi dengan pengetahuan biar keyakinan kita itu mantap. Tapi kembali lagi Georgias ini mengkritik orang-orang pada masanya. Banyak loh orang yang ditemui oleh beliau yang itu malas belajar, malas mendaya gunakan akalnya, tapi hanya meyakini begitu saja. Akhirnya apa? Sehingga membuat mereka itu rentan terhadap pengaruh bujukan dan penipuan. Biar kita tidak bisa dibujuk, agar tidak bisa ditipu, keyakinan kita itu harus isinya dengan ilmu, harus argumentatif dan harus kritis biar keyakinan kita itu tidak hampa, tidak kosong. Itu dari Georgias tentang logos atau pengetahuan. Baik, kita lanjutkan. Ini loh yang sangat terkenal sekali dari beliau tadi, yang disebut itu on the non-existent, yaitu apa yang tidak ada. Jadi Georgias ini punya 3 pendirian yang disebut itu trilema.
Jadi coba kita cek ya. Yang pertama, ini nanti agak jelimet ini. Jadi katanya Georgias apa? Tidak ada yang ada. Atau dengan kata lain, realitas itu sebenarnya tidak ada loh ya. Jadi bagaimanapun pemahamanan kita yang menegaskan alam semesta itu ada prinsip dasarnya itu ada air dan lain sebagainya. Tapi katanya Georgias, realitas itu sebenarnya nggak ada. Bahkan katanya Zeno, beliau ini pernah menyimpulkan apa? Hasil pemikiran manusia itu selalu tiba pada paradoks, yaitu apa? Pada kesimpulan yang itu nggak bisa dibuktikan, yang itu sifatnya kontradiktif. Artinya apa? Ya artinya paradoks. Satu filsuf mengatakan bahan alam semesta itu air. Nanti filosof lain mengatakan bahan alam semesta itu 4 elemen. Loh, ini yang benar itu yang mana? Artinya apa? Zeno itu ya benar. Menyimpulkan apa? Hasil pemikiran itu selalu tiba pada paradok. Dan sesungguhnya realitas itu tunggal dan banyak, terbatas dan tidak terbatas. Loh, terus yang benar itu mana? Realitas yang tunggal atau yang jamak? Atau yang terbatas atau tidak terbatas? Ini yang benar itu yang mana? Bahkan yang mengatakan alam semesta itu tunggal itu ya punya bukti. Iya kan? Dan filosof yang mengatakan alam semesta itu jamak, plural, itu pun juga mereka punya asumsi dan punya buktinya dan bisa dipertanggungjawabkannya. Loh, lalu yang benar itu yang mana? Ya, nanti ada filosof yang mengatakan alam semesta ini terbatas, ya kan? Ada juga filosof nanti yang mengatakan alam semesta ini tidak terbatas. Loh, yang benar pun juga yang mana? Yang terbatas atau yang tidak terbatas, atau yang dicipta atau yang tak dicipta. Jadi dua asumsi yang itu kontradiktif. Nanti pada akhirnya apa? Akhirnya ya benar katanya Zeno. Jadi kesimpulan apapun yang itu hasil pemikiran itu selalu tiba pada paradoks. Semuanya mengatakan yang tunggal itu bisa dipertanggungjawabkan, yang plural bisa dipertanggungjawabkan. Iya, terus yang benar itu yang saya ikuti itu yang mana? Makanya Georgias kemudian mengatakan karena kontradiksi akhirnya ya tidak dapat diterima. Karena apa? Ya karena pada ujungnya kita ketemu pada paradoks. Makanya katanya beliau lagi, pemikiran lebih baik tidak menyatakan apa-apa tentang realitas, ya. Karena apa? Pengetahuan manusia itu pada akhirnya sampai ke ujungnya itu ya paradok, ya. Makanya lebih baik kita itu tidak menyatakan apa-apa tentang realitas. Yo biar realitas itu berjalan sebagaimana apa adanya. Berbeda dengan para filosof purba yang menegaskan bahan alam semesta itu adalah air, bahan alam semesta itu cinta dan kebencian. Alah katanya Georgias, ujungnya itu ya kontradiksi dan ujungnya itu ya paradoks. Itu yang pertama. Yang kedua ditegaskan oleh beliau lagi, seandainya sesuatu itu ada, maka ia tidak akan dapat diketahui. Kenapa kok demikian? Ya karena kembali lagi kita yang sebagai manusia untuk mengakses ilmu pengetahuan kita itu terbatas. Alat indera kita itu sebenarnya untuk mengakses segala sesuatu yang ada itu tidak dapat mencukupinya karena indera kita itu terbatas. Ini kan juga nanti ditegaskan oleh Al-Ghazali, ya kan? Al-Ghazali itu kan ketika menyusun aksioma-aksioma kebenaran, termasuk ketika sampai ke alat indera manusia untuk mengakses pengetahuan, sampai pada kesimpulan Al-Ghazali menegaskan ternyata indera manusia itu lemah, ya. Contohnya apa? Indera kita panca indera kita ketika melihat rembulan itu kan menyimpulkan rembulan yang ada di atas sana itu kan kecil sebagaimana bola, ya kan? Loh, kesimpulan indrawi kita kan demikian. Tapi kita kalau naik ke atas sana sampai ketemu bulan, loh, bulan itu jauh lebih besar daripada bola yang kita simpulkan dengan alat indrawi.
Iya kan? Sebagaimana juga Al-Ghazali, coba dicek ya, sebagaimana teman-teman itu memasukkan pena yang itu ada di aliran sungai. Loh, pena ini kan kelihatan bengkok, kelihatan apa namanya tidak lurus. Loh, itu yang menangkap adalah indera, dan indera ini menyimpulkan ternyata alat itu, pena itu ternyata bengkok. Nanti yang membenarkan katanya Al-Ghazali, kalau kita hanya berhenti di panca indera, yuk kita banyak tertipunya. Makanya aksioma yang di atasnya alat indrawi itu adalah rasio. Ini sebagaimana Georgias, seandainya sesuatu itu ada, maka ia tidak akan dapat diketahui. Karena apa? Ya karena panca indera manusia itu lemah, tidak dapat dipercaya, dan merupakan sumber ilusi. Banyak hal yang kita itu tertipu oleh sesuatu yang di luar diri kita gara-gara alat indrawi kita. Kayak teman-teman misalnya lagi melihat IG-IG, kenalan sama cewek, kemudian observasi di alamat IG-nya, itu kan melihatnya dengan panca indrawi, menyimpulkan ceweknya ini anggun, ceweknya ini cantik, ya sudahlah besok besok tak ajak ketemuan. Saat ketemuan kok tidak sebagaimana yang dilihat di HP atau di Instagram. Artinya apa? Kesimpulan alat indrawi kemarin itu ternyata membohongi kita karena tidak dapat dipercaya. Dan itu pun juga bisa sebagai sumber ilusi. Teman-teman hari ini mengatakan ceweknya itu cantik, ya. Nanti jangan salah loh, nanti kalau ceweknya itu sudah 2 tahun ke depan atau ceweknya sudah punya anak 2, lu kecantikannya kan tidak sebagaimana kecantikan hari ini yang kita lihat. Loh, kenapa kok sudah berbeda? Ya karena kita hanya menangkap pada alat indrawi. Sedangkan alat indrawi ini lemah dan banyak dipengaruhi oleh emosi-emosi kita. Kayak teman-teman hari ini yang sedang jatuh cinta mengatakan perempuanku itu paling cantik sedunia. Seandainya kecantikannya itu diambil 2% saja, yang itu ditaruh di Indonesia dibandingkan dengan cewek-cewek yang ada di Indonesia, mungkin 2% itu masih ada kembaliannya. Wah, itu kan lagi jatuh cintanya. Tapi nanti ketika diputus, teman-teman kan mengatakan, apa sih, cewek itu nggak cantik lagi, atau masih ada yang cantik yang ada di luar sana. Loh, bisa mengatakan yang berbeda-beda itu kan karena sumbernya dari panca indera. Dan panca indera ini dipengaruhi oleh mental dan emosi kita. Kalau emosi kita itu sedang baik, yo alat indrawi kita itu yang menangkapnya dengan persepsi yang baik. Makanya kalau kita hanya berhenti pada alat indrawi, seandainya sesuatu itu ada, maka ia tidak akan dapat diketahui kalau itu memakai panca indera. Makanya katanya Georgias, akal pun juga tidak mampu meyakinkan tentang bahan alam semesta ini. Ya, karena kita itu sebenarnya telah dikungkung oleh dilema subjektif. Iya, akal ini bisa menemukan sesuatu yang sifatnya itu subjektif. Tapi setiap manusia sadar atau tidak, itu sudah dikungkung oleh norma-norma yang sifatnya itu sudah diikuti. Entah itu pengaruh dari budayanya, entah itu pengaruh dari pemikiran-pemikiran yang diyakininya. Artinya apa? Ketika kita mendayagunakan akal kita untuk mengetahui bahan alam semesta ini apa, iya, akal itu bisa objektif, tapi kembali lagi, nanti pada kesimpulannya, pasti itu tercampuri oleh norma-norma yang itu sudah kita yakini, yang itu pasti nanti hasilnya adalah subjektivitas kita. Makanya banyak para filosof purba yang tadi saya sebutkan, kesimpulannya kan macam-macam. Bahan alam semesta itu adalah air, bahan alam semesta itu adalah 4 elemen dan lain sebagainya. Loh, kalau itu bukan karena subjektivitas manusia, yo itu pasti nggak ada yang namanya perbedaan. Karena itu dipengaruhi oleh subjektif manusia, yo akhirnya kesimpulannya para filosof yang itu menggali bahan alam semesta, hasilnya sintesanya itu yo berbeda-beda. Jadi ternyata akal pun
akal yang dimiliki oleh manusia ternyata pun juga tidak mampu meyakinkan untuk menemukan bahan alam semesta itu apa, karena dikungkung dipengaruhi oleh dilema subjektif. Iya, kalau teman-teman hari ini sedang lagi bunga-bunganya, hatinya lagi berbunga-bunga, itu pastikan nanti hasilnya kan baik-baik. Tapi nanti ketika teman-teman ini lagi galau, lagi benci, apalagi lagi diputus sama ceweknya, itu kan seolah-olah pandangan terhadap dunia yang mulanya itu indah sekarang kan sudah gelap. Ya kan, artinya apa? Akal pun juga dipengaruhi oleh mental dan emosi kita. Ya kan, makanya seandainya sesuatu itu ada, maka ia tidak akan dapat diketahui karena alat indrawi manusia itu lemah. Termasuk akal yang dimiliki oleh manusia yang mulanya itu ditegaskan oleh Georgias itu kita harus berpikir, kita harus mengakses ilmu, ternyata dipengaruhi oleh norma-norma standar yang itu sudah kita yakini sebelumnya. Artinya apa? Kita tidak bisa menemukan sesuatu yang sifatnya itu objektivitas. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Seandainya sesuatu itu dapat kita ketahui, maka pengetahuan itu tidak bisa disampaikan kepada orang lain. Hal ini karena menunjukkan kurangnya bahasa untuk mengakses pengetahuan kita kepada orang lain. Kenapa kok demikian? Georgias mengatakan seperti itu. Yuk kembali lagi karena kita tadi alat indrawi kita itu lemah, akal kita itu pun juga dipengaruhi oleh subjektivitas kita. Akhirnya apa? Segala hal yang ada di luar diri kita, yang itu kita tangkap masuk ke dalam diri kita, artinya kan ya tidak objektif, tidak apa adanya. Sesuatu yang itu tidak apa adanya, kemudian kita berikan, kita sampaikan kepada orang lain, ya artinya itu ya enggak optimal. Maka apa? Pengetahuan itu ya tidak bisa disampaikan kepada orang lain. Karena apa? Tidak sebagaimana mustinya dan apa adanya. Karena alat indrawi kita lemah, akal kita pun juga dikungkung oleh dilema subjektif. Artinya apa? Seluruh pengetahuan yang kita miliki ternyata itu pun juga tidak sesuatu yang optimal. Termasuk apa? Bahasa pun juga tidak bisa mewakili apa yang kita ketahui sekarang. Iya kan? Coba teman-teman kalau nggak percaya, dengan menggunakan dialektika atau bahasanya, mengatakan kalau perempuan yang ada di sana itu cantik loh ya. Loh, kecantikan yang ada di sana itu kan ya dipengaruhi oleh subjektivitas kita. Sedangkan kecantikan si perempuan itu yang apa adanya, itu seolah-olah terdegradasi dengan apa yang saya pahami tadi yang itu dipengaruhi oleh subjektivitas kita. Artinya apa? Objeknya itu sudah tidak apa adanya. Artinya pengetahuan yang masuk ke dalam diri kita itu ya tidak optimal. Lebih-lebih kita berikan kepada orang lain. Ya, jadi agak bulat ya, itu ada di fragmennya beliau on the non-existent. Jadi sampai di situ ya, argumen inilah nanti yang menyebabkan ada beberapa orang yang itu menjuluki Georgias itu sebagai seorang skeptis ontologis atau seorang yang nihilis. Jadi nilai itu ya enggak ada. Jadi segala yang ada itu ya selalu dipertanyakan oleh Gorgias. Ya, apa iya sih bahan alam semesta itu air? Apa iya juga bahan alam semesta itu adalah cinta dan benci? Dan Georgias itu ya nanti pada sampai kesimpulan Allah ternyata itu ya paradoks, ternyata pun juga kontradiksi. Oke, kita lanjutkan ya. Bulet ya. Kalau ini tentang yang diketahui dan yang dipahami. Coba kita cek ya, katanya beliau apa? Jika sesuatu yang dibayangkan atau dipikirkan dalam pikiran kita itu enggak ada, maka keberadaannya pun juga tidak dianggap ada. Artinya apa? Yo keberadaan itu yo tidak dapat dipahami. Coba teman-teman,
memikirkan sesuatu hal yang ada, yang nggak ada di alam semesta ini. Coba pikirkan itu, kira-kira ada nggak? Kalau tidak ada, yo artinya itu yo nggak ada. Kalau itu nggak ada, artinya yo keberadaannya yo tidak bisa dianggap ada. Kalau itu nggak ada, artinya yo nggak bisa dipahami. Jadi artinya apa? Akal manusia ternyata itu tidak bisa memikirkan sesuatu yang sifatnya itu di luar realitas. Teman-teman coba bayangkan saja. Bayangkan saja satu saja yang itu nggak ada di alam realitas. Bisa nggak kira-kira akal? Akal itu nggak mampu loh membayangkan, memikirkan sesuatu yang itu di luar alam semesta. Kalau itu nggak bisa, artinya ya nggak ada. Kalau itu nggak ada, artinya ya nggak bisa dipahami. Atau kalau kita masuk ke wilayah teologi, coba teman-teman membayangkan, memikirkan Tuhan itu seperti apa dan bagaimana. Ya, kalau teman-teman itu punya kemauan ke sana. Makanya seperti kita dapat membayangkan, katanya Georgias, kereta-kereta yang itu melaju di laut. Tapi kan hal tersebut kan tidak mungkin terjadi, ya kan? Nah, katanya beliau apa? Cara kerja intelektual itu ya pada dasarnya berbeda dari yang terjadi di dunia nyata. Apa yang kita pikirkan ternyata itu tidak sebagaimana yang terjadi di alam realitas ya. Teman-teman itu memikirkan besok itu saya pengen naik kuliah naik motor, ternyata motornya itu bocor loh. Artinya apa? Pemikirannya itu ada tapi tidak sebagaimana yang terjadi pada faktanya. Artinya apa? Yang ada di dalam pikiran kita itu yo pada hakikatnya itu yo nggak bisa dipahami atau nggak ada. Itulah nanti yang disebut oleh Aristoteles, yaitu apa? Yaitu pemahaman sederhana atau common sense. Ya, jadi logika yang sifatnya itu bisa kita pahami, yang itu sifatnya mudah. Yo kayak teman-teman itu, kenapa kok saya itu rambutnya gatal-gatal? Yo harus keramas. Kenapa kok saya jomblo? Oh, karena nggak punya pacar. Kenapa kok perut saya itu lapar? Artinya ya teman-teman harus makan. Itulah yang disebut common sense. Ya, jadi itu yang diketahui dan dipahami. Tapi seandainya jika sesuatu yang dibayangkan atau dipikirkan dalam pikiran kita itu nggak ada, ya keberadaannya itu ya tidak dianggap ada dan termasuk nggak bisa dipahami. Coba teman-teman ya, membayangkan sesuatu yang itu nggak ada. Tapi kok itu hasilnya ada, yo artinya yo itu ada. Kalau itu ada, artinya yo bisa dipahami. Tapi kok sebaliknya, teman-teman sudah mikir segala yang itu sangat unik, yang itu nggak ada di alam realitas, sampai ketemu yang itu nggak ada, yo itu yo jangan dianggap ada. Itu pada hakikatnya nggak ada. Kalau itu nggak ada, yo artinya nggak bisa dipahami. Nanti kan sampai sini Georgias tadi, yaitu dikenal sebagai seorang skeptisisme. Oke, kita lanjutkan. Ini loh katanya beliau. Wujud itu tidak dapat dikenali kecuali berhasil terlihat. Dan tampak menjadi lemah kecuali dia itu berhasil terlihat. Jadi, iya, wujud itu tidak dapat dikenali kalau wujudnya itu sampai terlihat. Tapi kok kita meyakini sesuatu kebenaran, tapi kok yang kita yakini itu nggak terlihat, ya artinya ya itu nggak bisa dikenali karena wujudnya itu belum terlihat. Ya, kalau ini masuk ke wilayah ketuhanan, banyak hal yang kita yakini yang itu belum terlihat. Ya, tapi pun walaupun nanti tampak itu terlihat, tapi apa? Tapi sebenarnya itu menjadi lemah. Ya, jadi ini kan argumennya beliau agak membingungkan. Jadi wujud tidak dapat dikenali kecuali dia itu berhasil terlihat. Ya, saya membayangkan sesuatu yang itu pada akhirnya dia itu terlihat itu sebagai kebenaran.
tapi tampak menjadi lemah kecuali ia berhasil dilihat. Tapi ketika objeknya itu sudah saya lihat, karena akal manusia tadi itu lemah, panca indera kita pun juga lemah, akhirnya objek yang ada di depan kita itu ya kelihatan menjadi lemah, sudah tidak lagi objektif lagi, yang sifatnya sekarang itu subjektivitas. Banyak orang yang itu meyakini adanya Tuhan, sifatnya kan juga subjektivitas. Ada yang mengatakan Tuhan itu maha indah, nanti agama sana mengatakan Tuhan ini begitu, nanti orang ateis menegaskan Allah Tuhan itu ya enggak ada. Artinya apa? Ketika itu sudah berhasil terlihat, ternyata tampak menjadi lemah kecuali dia itu berhasil terlihat. Oke, itu indigiumnya beliau. Kalau ini tentang kontradiksi logis, ya coba ya kita gali lagi. Jadi kenapa kok bisa dikatakan kontradiksi logis? Asumsinya beliau apa? Jika yang tidak ada, maka ia akan ada. Dan tidak ada pada saat yang sama. Katanya Georgias apa? Sebuah pelanggaran terhadap prinsip non-kontradiksi. Jadi teman-teman membayangkan bahwa besok, saya nggak mau ketemuan sama mantan saya lah. Ternyata pun juga ketemuan. Besok saya itu nggak mau ini dan nggak mau itu, tapi pun juga terjadi juga. Artinya apa? Jika yang tidak ada, maka ia akan ada dan tidak ada pada saat yang sama. Itu bisa terjadi ada, tapi pun juga bisa terjadi nggak ada. Makanya kemudian beliau dari situ itu menyangkal yang namanya tuon, yaitu keberadaan itu sendiri. Saya bacakan ya. Karena jika ada, maka itu abadi atau itu dihasilkan. Kalau tuon keberadaan itu memang ada dan dikatakan itu abadi, ya artinya itu ya dihasilkan. Lalu yang menghasilkan itu siapa? Ini kan kontradiksi lagi. Katanya itu abadi, yang menghasilkan abadi itu siapa? Ya kan? Sampai kita pada ujung kita ya kontradiksi lagi. Jika ia kekal, maka ia tidak mempunyai awal. Dan karena itu tidak ada batasnya. Katanya itu tidak memiliki awal. Ya kan? Kalau itu tidak memiliki awal, ya artinya ya tidak memiliki batas. Tapi di awal itu mengatakan dia itu tidak memiliki awal. Kalau itu tidak memiliki awal, ya artinya itu ya tidak memiliki batasnya. Jika tanpa batas, maka ia tidak ada dimanapun. Dan karenanya tidak ada. Dan jika keberadaannya itu dihasilkan, ia pasti berasal dari sesuatu. Kalau memang keberadaannya itu dihasilkan, lalu yang menghasilkan itu asalnya itu dari sesuatu apa? Ini kan kontradiksi lagi, pertanyaan lagi. Dan sesuatu itu adalah keberadaan yang merupakan kontradiksi lain. Demikian pula ketiadaan tidak dapat menghasilkan apapun. Jadi yang mengatakan keberadaan itu ada, yang mengatakan itu kekal, yang mengatakan itu abadi dan lain sebagainya, nanti ada pandangan yang itu ketiadaan. Sama-sama keduanya itu tidak dapat menghasilkan apapun karena keduanya pun juga kontradiksi. Makanya kaum sofis termasuk Gorgias, kemudian beliau itu menyimpulkan bahwa keberadaan itu ya tidak bisa berupa satu atau atau banyak, ya. Jadi keberadaan itu dikatakan satu itu ya nggak bisa, dikatakan esa itu pun juga nggak bisa, dikatakan banyak pun juga nggak bisa. Jadi orang Zoroastrianisme itu kan punya dua Tuhan, Tuhan baik dan Tuhan kegelapan. Ada Ahura Mazda dan Ahriman. Tapi ada agama yang sifatnya itu monoteisme, yang meyakini adanya Tuhan itu ya satu. Tapi ada agama yang sifatnya itu pluralisme, Tuhan itu banyak, sebagaimana orang-orang Yunani zaman kuno. Tapi bagi Gorgias, bahwa keberadaan itu yang mengatakan Tuhan itu satu, yang mengatakan dewa itu banyak, itu tidak bisa. Ya, tidak bisa dijelaskan keberadaannya. Semuanya itu kontradiksi. Karena jika ia satu, katanya beliau, maka ia dapat dibagi.
dan karenanya akhirnya dia tidak satu lagi. Ya kan? Kalau memang yang meyakini monoteisme itu satu, loh, satu ini kan bisa dibagi-bagi. Ya akhirnya ya dia tidak satu lagi. Jika jumlahnya banyak, maka itu akan menjadi gabungan dari entitas-entitas yang terpisah dan bukan lagi sesuatu yang dikenal sebagai keberadaan. Nah, terus teman-teman stres ya, itu katanya Georgias yang disebut kontradiksi logis. Makanya dari sini kan dikenal tadi beliau seorang yang senantiasa meragukan keberadaan yang itu nggak bisa ditangkap oleh alat indrawi atau oleh akal. Termasuk pun juga akalnya manusia lemah dipengaruhi oleh subjektivitasnya. Termasuk alat indrawi pun juga lemah. Karena apa? Karena tidak bisa menembus atau menghasilkan sesuatu yang sifatnya itu objektif. Ya, makanya beliau senantiasa mempertanyakan, alah apa iya sih? Makanya beliau ini skeptis. Kalau ini tentang retorika, ya, jadi beliau tadi kan dikenal sebagai ahli orator, termasuk pun juga seorang yang ahli retorika. Jadi ketika beliau tadi yang itu mengarang karya yang tidak ada, kemudian beliau itu meninggalkan filsafat. Jadi filsafat mungkin marak ke pusing, marak ke puyeng. Akhirnya beliau skeptis dan katanya beliau, sudahlah saya sekarang tak menekuni retorika, katanya beliau. Jadi coba dicek ya, katanya Gorgias, beliau ini tidak mengajarkan suatu nilai tertentu. Karena tadi setiap manusia itu punya norma standarnya masing-masing, yang itu tidak bisa terlepas dari subjektivitasnya. Dan itu disadari oleh Gorgias. Kalau setiap manusia memiliki norma standarnya masing-masing, ya aku sendiri ini ya tidak mengajarkan nilai kepada setiap manusia. Biarkan manusia berjalan sesuai dengan norma yang diyakininya. Dan setiap manusia itu memiliki pandangan tentang nilai yang berbeda-beda. Coba katanya Gorgias, apa yang dianggap bernilai oleh laki-laki, tapi pun juga berbeda loh. Apa yang itu dianggap bernilai oleh perempuan. Ya, contoh kecil, laki-laki itu kan pingin perempuan cantik, ya. Nanti ketika usia 30, yo yang diinginkan ya perempuan cantik. Nanti di usia 40 tetap yang diinginkan itu ya perempuan cantik. Loh, tapi kan berbeda bagi perempuan ketika melihat laki-laki. Nanti perempuan yang usianya 20 yang diinginkan itu perempuan kayak K-pop ya, kayak artis ya. Nanti umur 30 tahun yang diinginkan adalah laki-laki yang bijaksana, yang itu sudah mapan. Loh, itu kan berbeda-beda. Jadi nilainya itu ya antara laki-laki dan perempuan ternyata pun juga berbeda. Kenapa berbeda? Ya karena tadi dipengaruhi oleh subjektivitasnya masing-masing. Karena dipengaruhi subjektivitas, ya akhirnya manusia itu ya membangun nilainya sendiri-sendiri yang itu berbeda-beda. Nilai saya tentang perempuan itu harus soleh, harus cantik, harus anggun. Tapi teman-teman saya mengatakan, yo nilai perempuan saya itu ya harus nurut, dia harus hormat, dia harus bisa ini dan bisa itu. Loh, kita punya norma yang itu berbeda-beda, kita hargai saja. Makanya katanya Georgias, kendati demikian, amatlah penting loh bagi seorang orator itu harus bisa meyakinkan orang lain tentang suatu hal sehingga orang lain itu bisa mengikuti apa yang kita sampaikan. Dan katanya beliau, loh jangan salah, inilah kekuatan terbesar yang dapat dimiliki oleh manusia. Kalau kita bisa menguasai retorika dan kita menjadi seorang orator ulung, kita itu bisa meyakinkan orang lain loh. Standar kita yang kita yakini, walaupun orang lain itu memiliki standar yang berbeda dengan diri kita, tapi dengan kita itu menguasai retorika, kita itu bisa meyakinkan orang lain yang itu sesuai dengan norma yang kita yakini. Akhirnya orang lain itu mengikuti apa norma yang kita yakini selama ini. Itulah hebatnya seorang orator. Dia bisa mempengaruhi, dia bisa meyakini, meyakinkan orang lain, dan dia bisa menggerakkan orang lain dengan kekuatannya, yaitu apa, dialektikanya. Makanya Georgias, ini kekuatan terbesar loh yang dimiliki oleh manusia.
Jadi yang bisa berbahasa itu kan manusia, yang bisa berkomunikasi itu ya manusia. Makanya kalau teman-teman itu belajar retorika, ayo kita expert di situ, baru apa? Apa yang menjadi keyakinan kebenaran kita itu bisa kita akses kepada orang lain, sampai orang lain itu pun juga meyakini apa yang itu menjadi kebenaran kita, ya. Makanya dengan demikian seorang retorika itu adalah seni untuk meyakinkan orang lain karena indah. Jadi mengucapkan kalimat-kalimat yang indah, argumen-argumen yang indah, sehingga orang lain itu apa? Mengakui apa yang kita sampaikan. Nah, hal itu pun juga ditunjang dengan gaya bahasa tertentu. Ya, serta pentingnya mengungkapkan alasan-alasan yang tidak hanya menyentuh akal budi, tapi pun juga hati pendengarnya. Jadi, kita tidak hanya membuktikan ini loh yang benar, tapi pun juga kita itu bisa menyentuh hati pendengarnya. Jadi, apa yang kita sampaikan itu tidak hanya dipahami oleh audien, tapi hatinya audien itu tersentuh. Kalau hatinya tersentuh, maka dia akan bergerak untuk melakukan apa yang tadi kita ucapkan, ya. Tapi kalau kita itu misalnya teman-teman seorang orator yang itu seorang mahasiswa, ya, tapi diingat loh ya katanya Georgias, ya, kita yang sebagai orator itu punya tanggung jawab etik, ya. Kita itu harus menghindari penipuan. Kita itu punya kewajiban yang sama, yaitu apa? Menyatakan yang itu seharusnya benar. Kita pun juga harus menyangkal yang itu apa? Yang itu suatu kesalahan, ya jangan diucapkan sebagai kebenaran. Artinya apa? Kita itu nggak boleh memanipulasi sesuatu yang baik menjadi buruk atau buruk menjadi baik. Karena apa? Seorang orator itu punya kewajiban etik. Kita punya standar, kita punya sumpah pada diri kita. Iya, saya itu seorang orator, tapi kalau kita bisa mempengaruhi orang lain, ya kita tidak boleh memperalat mereka, kita tidak boleh memanipulasi kebenaran atau keburukan. Itu katanya Georgias. Nah, kita lanjutkan. Kalau ini tentang kekuatan persuasif. Bahkan katanya beliau, kata-kata persuasif itu memiliki kekuatan dinamis yang itu setara dengan para dewa dan sekuat kekuatan fisik. Itulah hebatnya kata-kata. Jadi kata-kata itu tidak hanya sebatas kalimat yang kita keluarkan, tapi itu sebagaimana sekuat kekuatan fisik. Ya, bahkan jauh lebih kuat lagi daripada kekuatan fisik. Jadi itu kan ada seorang filsuf namanya kalau nggak salah Alisari Ati. Jadi Alisari Ati itu kan mengatakan mungkin satu peluru itu bisa menembus kepala saya atau bisa menembus orang lain. Tapi dengan kata-kata saya itu bisa menembus seluruh otaknya semua orang. Loh, itu kan hebatnya dialektika, apalagi yaitu yang disebut persuasif. Makanya dalam bukunya beliau yang disebut Encomium, beliau ini menyamakan pengaruh ucapan itu terhadap jiwa dengan pengaruh obat terhadap tubuh. Jadi ucapan yang baik itu akan mempengaruhi jiwa kita loh ya. Sebagaimana obat-obatan yang itu apa? Yang itu kita minum untuk kesehatan tubuh kita. Yo sebagaimana kalimat-kalimat yang baik. Kalau hari ini teman-teman yang diucapkan itu adalah sesuatu yang lembut, ya teman-teman nanti lama-lama menjadi orang lembut, jiwanya pun juga mengikuti lembut. Tapi kok teman-teman yang diucapkan itu sesuatu yang kasar, yang jelek loh, itu akan mewarnai jiwa kita. Akhirnya jiwa kita itu menjadi jiwa yang keras, menjadi jiwa yang emosional. Karena apa? Karena kita sering mengucapkan sesuatu yang sifatnya itu kasar. Nah, sama seperti obatan-obatan yang berbeda, mengeluarkan cairan yang berbeda dari tubuh. Ada yang bisa menghentikan penyakit, tapi pun juga ada yang bisa menghentikan kehidupan.
Kata-kata persuasif pun juga demikian. Bisa menjalankan kehidupan ke depan, tapi pun juga bisa menghentikan suatu kehidupan. Ya, bisa menjalin hubungan dengan seseorang, tapi dengan kata-kata pun kita pun juga bisa putus dengan orang itu. Makanya apa? Ada yang menimbulkan rasa sakit. Jadi, kata-kata persuasif itu ada yang bisa menimbulkan rasa sakit, ada yang bisa menimbulkan kegembiraan, ada yang bisa menimbulkan ketakutan, ada yang membuat penonton itu menjadi pemberani, ada yang membuat kaku dan menyihir jiwa dan bujukan jahat. Kenapa kok bisa orang itu terasa sakit, terasa galuh? Itu dengan kata-kata pun juga bisa. Dan kata-kata itu bisa membuat orang yang mulanya galuh sekarang bahagia. Misalnya teman-teman itu lagi putus sama ceweknya, kemudian saya itu menggunakan kata-kata persuasif dengan kalimatnya stoikisme. Kamu itu galuh itu ya bukan karena cewekmu, kamu bisa galuh bisa tidak, itu ya tergantung dirimu sendiri, kamu mau menerima galuh atau tidak. Kamu kalau mau menerima galuh ya akhirnya kamu galuh, tapi kok kamu menolak galuh sekarang juga, ya kamu ya gembira loh. Itu kan bisa membuat seseorang menjadi sedih, bisa juga membuat seseorang menjadi gembira. Dengan apa? Yaitu dengan kata-kata persuasif. Bahkan bisa menimbulkan ketakutan, bisa menjadikan orang yang mulanya itu lemah sekarang seolah-olah menjadi seorang kesatria. Ya, jadi itulah hebatnya kalau seorang orator, seorang dialektis, retoris yang itu menguasai kekuatan persuasif, ya. Jadi apalagi teman-teman yang hari ini pemimpin, ya, hanya menggunakan kata-kata persuasif, anak-anak buahnya itu bergerak begitu saja, bisa membangkitkan semangatnya, bisa membangkitkan gairah perjuangannya. Itu katanya Georgias. Kita lanjutkan. Ini loh katanya beliau, seperti seorang guru yang mengajar seni bela diri. Guru itu berbicara di depan umum harus berusaha untuk menanamkan pada siswa mereka, untuk menggunakan keterampilan mereka untuk tujuan yang baik. Ya, namun jika siswanya kok ini menggunakan retorika untuk hal-hal yang buruk, yo guru ini tidak harus bertanggung jawab apa yang dilakukannya oleh murid-muridnya. Jadi tugas kita sebagai seorang guru ini yo mengajarkan sebagaimana seni bela diri yang mulanya anak didik kita ini dia tidak bisa apa-apa, sekarang dia itu sudah menjadi ahlinya. Karena apa? Mengajar itu seni. Yang mulanya tidak ahli sekarang menjadi ahli, termasuk apa? Termasuk dalam hal retorika. Tapi nanti pada akhirnya ketika anak didik kita ini sudah menguasai retorika yang itu kok digunakan untuk hal-hal yang buruk, itu ya sudah keluar dari tanggung jawab kita. Itu sudah tanggung jawabnya murid kita. Itu digunakan untuk sesuatu yang baik atau digunakan untuk sesuatu yang buruk. Karena apa? Karena retorika tadi di dalamnya ada kata-kata persuasif, bisa menjadikan orang itu galuh, bisa pun juga menjadikan orang itu semangat, terbakar jiwanya untuk bergerak, tapi pun juga bisa membuat orang bahagia. Tinggal bagaimana seseorang yang itu retorikanya digunakan untuk kebaikan atau untuk kejahatan. Tapi seandainya kita menemukan murid kita yang sudah kita ajari retorika, tapi kok digunakan untuk kejahatan, yaitu tanggung jawabnya dia. Kita santai saja yang sebagai pendidik, kita sudah tidak punya tanggung jawab tentang itu. Karena di awal kita sudah menggunakan secara baik dan benar. Ada juga dari kata beliau, ucapan adalah guru yang kuat dan mencapai prestasi paling ilahi dengan tubuh terkecil ini dan paling tidak terlihat. Hal ini dapat menghentikan rasa takut, menghilangkan rasa sakit, menciptakan kegembiraan, dan meningkatkan rasa kasihan. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena ucapan ini ya sangat luar biasa hasilnya. Ya, mungkin ceweknya teman-teman galuh,
ujiannya nggak lulus. Kemudian teman-teman menghiburnya dengan ucapan-ucapan yang indah, dengan rayuan yang maut. Lu itu kan luar biasa. Seperti yang ada di buku, seperti motivasi-motivasi itu kan bisa membangkitkan seseorang, bahkan bisa membuat orang itu sedih, bisa membuat orang itu pun juga patah hati. Mungkin ceweknya teman mengatakan, "Mas, sudah ya, kita cukup sampai di sini." Loh, itu kan juga kalimat, tapi bisa membuat seolah-olah dunianya teman-teman itu gelap, teman-teman merasa sudah tidak mau hidup lagi. Loh, gara-gara kata-kata saja teman-teman itu sudah mau menyelesaikan hidupnya. Itulah hebatnya ucapan kalau teman-teman apalagi itu ahli dalam hal retorika atau dialektika. Wah, itu kan bisa mengguncangkan seseorang, bisa menaik turunkan emosinya cewek. Akhirnya cewek kan bisa dibuat semacam kayak roller coaster. Bisa gembira, nanti bisa sedih. Wah, kalau teman-teman bisa begitu ya teman-teman akan dicarinya terus-menerus karena sensasinya cewek itu ada di situ. Oke, kalau ini tadi yaitu di fragmennya beliau yang judulnya Encomium Helen. Jadi apa? Ini ada di halaman 30 kalau teman-teman mau ngecek. Jadi katanya beli apa? Seorang pria, wanita, perkataan, perbuatan, kota atau tindakan yang patut dipuji itu harus dihormati dengan pujian. Tetapi yang tidak layak harus dicap dengan celaan. Kalau memang itu layak dipuji, ya harus kita puji. Jadi kita itu apa? Yo harus melihat fakta yang apa adanya. Kalau kamu orang baik, saya layak memuji kamu. Tapi kok teman-teman itu nggak layak untuk dipuji, yo saya yo tidak memujinya. Tetapi yang tidak layak harus dicap dengan celaan. Maksudnya apa? Maksudnya yang itu sesuatu yang jelek, yang buruk, yuk kita cela saja. Karena itu sesuatu yang layak untuk dicela. Artinya apa? Kita nggak manipulatif. Kita tidak memandang itu teman kita yang harus selalu kita puji walaupun dia melakukan kejahatan. Atau cewek kita yang tiap hari malas-malas kemudian kita sanjung-sanjung. Kalau itu malas-malas kita cela, yuk kita cela saja. Kalau teman-teman kita sergap atau cewek kita sergap, yuk kita puji. Jadi seperti yang dikatakan Georgias itu, ada lagi. Jika cinta adalah Tuhan dengan kekuatan ilahi para dewa, bagaimana mungkin orang yang lebih lemah menolak dan melonaknya? Namun jika cinta adalah penyakit manusia dan kelemahan mental, maka cinta tidak boleh disalahkan sebagai kesalahan, namun dianggap sebagai kemalangan. Ya, jadi kalau cinta itu lahirnya dari Tuhan, dari para kekuatan ilahi para dewa, kita itu nggak bisa menolaknya loh. Tiba-tiba teman-teman kok jatuh cinta sama perempuan, lu itu kan tidak bisa kita minta. Kenapa nggak bisa kita minta atau nggak bisa kita tolak? Ya karena cinta itu sumbernya ya dari Tuhan. Kita mau menolaknya bagaimana kalau tetap mencintai ya tetap mencintainya. Walaupun si perempuannya itu sudah pergi, kalau cinta itu dari Tuhan, walaupun si dia sudah pergi, kita ya tetap mencintainya. Jadi kenapa kok beliau itu punya pandangan semacam ini? Jadi Encomium Helen ini sebenarnya itu adalah isinya pujian untuk Helen dari Troy. Jadi banyak orang yang itu menyalahkannya gara-gara Helen itu meninggalkan suaminya yang nanti itu kawin dengan Paris. Disitulah terjadi perang Troy, perang besar-besaran yang itu banyak orang yang terbunuh. Yang itu semua orang menyalahkan Helen, kok bisa-bisanya suaminya ditinggal dan lari yang itu kawin dengan Paris. Akhirnya Georgias ini membuat kalimat, jika cinta adalah Tuhan, dengan kekuatan ilahi para dewa, bagaimana mungkin orang itu bisa menolaknya. Tapi tadi seandainya Helen itu sudah cinta sama Paris, bagaimanapun ya juga tidak bisa menolaknya dan meninggalkan suaminya. Itu ya. Kalau ini tentang etika. Oke, coba kita lihat ya. Yang belum ngopi, coba ngopi dulu. Ini katanya beliau yang agak menggelitik. Jadi, I would rather
that the whole world should be at odds with me, on oppose me rather that I myself hold be at odds with myself and contradict myself. Jadi I would rather, aku itu lebih memilih bahwa seluruh dunia itu harus berselisih denganku dan menentangku. Jadi and oppose me rather that rather than that I myself should be at odds with myself. Jadi yang berselisih dengan diriku sendiri dan menentang diriku sendiri. Jadi daripada saya itu menentang diriku sendiri, lebih baik semua orang seluruh dunia ayo itu menentang diri saya. Daripada saya itu sibuk menentang diri saya sendiri. Ya, itu katanya Georgias. Ada lagi, you will never come to any harm in the practice of virtue if you are a really good and true man. Jadi kamu itu tidak akan mengalami kerugian loh ya dalam mengamalkan kebajikan. If you are a really good and true man. Bila apa? Bila kita itu adalah orang yang benar-benar baik dan orang yang sejati. Kalau teman-teman itu orang yang sejati dan baik, dan kita kok mengamalkan kebajikan, kita itu nggak ada ruginya. Tapi hari ini kok ada embel-embel ya, menganggap diri kita baik, kemudian kita melakukan sesuatu yang indah, yang baik, kok kita merasa rugi. Yuk akhirnya yuk kita belum bisa dikatakan orang yang benar-benar baik atau orang yang sejati. Tapi teman-teman kalau memang benar sejati, hiduplah pada kebenaran dan kebajikan, dan itu nggak ada ruginya, katanya Georgias. Dan katanya beliau apa? No one does wrong voluntarily. Jadi tidak ada orang loh yang melakukan kesalahan yang itu sukarela. Kalau akal kita jernih, kita itu sebenarnya nggak mau melakukan kesalahan keburukan. Ya, jadi sebenarnya orang itu melakukan sesuatu yang negatif, sebenarnya itu terpaksa, nggak ada yang sukarela. Kenapa hari ini ada orang merampok, orang yang jahat, sebenarnya pun juga terdesak, sebenarnya pun juga dia itu sedang kesusahan dan dia terpaksa melakukan itu. Karena dia terpaksa, artinya yang dia lakukan kejahatan itu tidak dilakukan secara sukarela. Jadi tidak ada orang yang melakukan kesalahan yang itu dengan sukarela, itu enggak ada, katanya Georgias. Ada lagi, it is better to suffer injustice than to commit it. Katanya beliau apa? Lebih baik menderita hukuman daripada melakukannya. Jadi kalau seandainya saya melakukan sesuatu yang jahat, ya mending saya itu dihukum langsung lah daripada saya itu disuruh dan dipaksa untuk melakukan kejahatan. Itu katanya beliau. Tapi bagi kita kan mending saja saya melakukan itu daripada saya dipenjara. Tapi katanya Georgias, langsung saja saya dipenjara dan saya nggak mau melakukan itu. Itu kan luar biasa. Oke, kalau ini kita lewati. Terakhir, kalau ini tentang perempuan. Bukan kecantikan, tapi reputasi baik wanita itu harus diketahui banyak orang. Jadi yang perlu diketahui banyak orang itu bukan kecantikannya seorang perempuan. Kembali lagi tadi, kecantikan itu subjektif. Setiap orang punya standar normanya masing-masing. Tapi reputasinya si perempuan inilah yang harus diketahui oleh orang banyak. Jasanya apa, pengaruhnya apa yang itu ditinggalkannya. Kalau hanya sebatas kecantikan saja, kecantikan itu hanya bertahan berapa tahun sih? Mungkin nanti teman-teman yang cewek yang itu sudah punya anak dua atau anak satu, kecantikannya itu sudah nggak cantik lagi. Ya, mungkin cantiknya itu sudah dibalut dengan make up dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman yang cewek, kok dia reputasinya baik, jasanya baik, ya, gagasan-gagasannya itu bisa diamalkan kepada semua orang. Ini loh reputasinya perempuan yang harus diperhatikan oleh si perempuannya itu tidak hanya sebatas kecantikannya saja. Kalau hanya sebatas kecantikannya saja, semua orang itu banyak yang cantik. Tapi kok perempuannya sudah cantik, dia sudah baik, reputasinya baik, jasanya luar biasa.
Ini loh perempuan yang sangat luar biasa, katanya Georgias. Oke, baik, itu dari beliau. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.